Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Video kali ini spesial Mas Bro, Mbak Bro, dimanapun Anda berada. Akan kita bahas tentang sapi keguguran atau sapi abortus. Karena banyak sekali yang meminta dibuatkan video tentang sapi keguguran atau sapi abortus. Penyebabnya apa saja, penularannya gimana, dan cara penanganannya gimana, ya toh? Ya sudah, kita lanjutkan dulu. Jadi abortus pada sapi itu adalah apa? Ketidakmampuan fetus sapi untuk bertahan hidup sebelum waktu dilahirkan. Namun proses pembentukan organ fetus tersebut telah selesai, itulah yang disebut dengan abortus. Nah, abortus ini paling sering terjadi di usia 5 sampai 8 bulan. Oke. Jika kebuntingan berakhir sebelum terjadinya organogenesis, prosesnya dinamakan kematian embrio dini. Jika fetus mati sesaat setelah dilahirkan, proses ini dinamakan kelahiran mati atau lahir mati. Kebuntingan pada sapi terjadi selama 9 bulan, ya toh? Nah, abortus yang terjadi sebelum bulan kelima masa kebuntingan dan tidak disertai dengan retensi plasenta. Tetapi abortus yang terjadi sesudah bulan kelima sering disertai dengan retensi plasenta atau dawon atau bature ora metu. Siap. Nah, faktor penyebab klasifikasi abortus berdasarkan penyebabnya dibagi dua, Mas Bro, yaitu abortus yang diakibatkan oleh faktor infeksius dan faktor non-infeksius. Oke, kejadian abortus yang berkaitan dengan genetik sapi sampai saat ini belum diketahui. Faktor non-infeksius yang dapat mengakibatkan abortus, nah ini penting, adalah kekurangan vitamin E, kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi, dan kekurangan selenium. Ini salah satu penyebab tertinggi terjadinya abortus non-infeksius. Nah, selain itu ada lagi apa? Stres panas yang menyebabkan hipotensi atau tekanan darah turun, hipoksia, kekurangan oksigen, asidosis fetus atau tingkat keasaman yang tinggi pada suasana rahim, ya toh. Nah, temperatur induk yang tinggi pada kondisi demam, nah ini penting, lebih mempengaruhi fetus dibandingkan suhu lingkungan yang tinggi. Makanya kita selalu menyarankan kematian fetus itu banyak disebabkan oleh demam yang diremehkan atau demam yang dibiarkan saja. Gitu Pak Bos, sering tahu saya bilang di video-video saya sebelumnya. Nah, faktor lainnya yang non-infeksius adalah trauma dan racun. Trauma ini keplengkang, licin, jatuh, takut yang berlebihan, itu trauma. Dan juga toksin itu racun, ya. Racun itu banyak. Racun yang menyebabkan aborsi adalah racun dari Ponderosa pin needle, Astragalus speciosa, Gutierrezia microcephala, dan mycotoxin. Nah, mycotoxin ini jamur, Mas Bro, ya. Sedangkan abortus yang bersifat infeksius dapat dibedakan berdasarkan agen penyebabnya pada sapi. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada protozoa. Ya toh? Nah, bakteri kui ada beberapa. Ada yang brucellosis. Nah, brucellosis ini menular, bahaya banget. Ini disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Ada leptospirosis. Leptospirosis ini menyebabkan kencing berdarah,
disebabkan oleh Spirochaeta. Ada vibriosis yang disebabkan oleh Vibrio fetus veneralis. Itu yang bakteri, ya toh. Yang paling bahaya adalah brucellosis. Ini kalau dia ditularkan oleh sapi jantan, maka sapi jantan ini akan menular setiap dikawinkan dengan betina-betina yang sehat. Oke, lalu penyebab infeksius yang lainnya adalah virus. Ada infeksius bovine rhinotracheatis, ini flu pada sapi. Nek sapi ini jenengan brebes, bersin-bersin, keluar ingus, demam. Nah, ini bahaya karena bisa menderita infeksius bovine rhinotracheatis atau IBR, ya. Virus selanjutnya adalah epizootic bovine abortion atau disingkat IBA. Dan ada, nah ini penting ini, ada bovine viral diare. Ada diare menerus, diare yang sampai mancur yang disebabkan oleh virus. Nah, ini juga bahaya, bisa menyebabkan seekor induk bunting itu mengalami apa? Mengalami abortus. Lalu faktor penyebab yang menular infeksius, agen infeksius yang lainnya yang sangat tinggi adalah jamur, Mas Bro. Hati-hati ya, yang menggunakan fermentasi jangan sampai bocor. Yang menggunakan silase jangan sampai terkontaminasi oleh jamur. Ada yang namanya jamur Aspergillus speciosa. Jadi jamur Aspergillus ini itu banyak di makanan, banyak di jerami. Jadi waspada tempat makan yang nggak bersih, comboran-comboran yang terfermentasi, fermentasi negatif ya, fermentasi merugikan yang ada Aspergillusnya. Ini bisa menyebabkan apa? Teguran. Siap. Lalu agen infeksius yang lainnya ada protozoa. Protozoa diantaranya adalah trichomoniasis yang disebabkan oleh Trichomonas fetus. Ini juga menyebabkan keguguran. Oke, siap. Jadi hampir semua abortus mikotik atau abortus jamur pada sapi itu disebabkan oleh dua kelompok jamur, ya. Ada Aspergillus fumigatus dan ada Mucorales. Dua banget ini, ya. Aspergillus ini terdapat di mana-mana, Mas Bro. Di jamur, di jerami, di tempat makan, dan masuknya melalui pernapasan sapi dan melalui makanan. Nah, spora jamur ini dibawa ke plasenta melalui aliran darah. Tuh, dan bisa menyebabkan infeksi atau radang pada plasenta sehingga terjadi hambatan pemberian makanan pada saluran fetus, kematian fetus, dan fetus mati. Abortus terjadi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Nah, sampai di sini kebanyakan abortus terjadi pada bulan ke-5 sampai bulan ke-7 masa kebuntingan. Beberapa juga terjadi di bulan ke-8, tetapi dapat berlangsung dari bulan ke-4 sampai bulan ke-9. Fetus umumnya dikeluarkan dalam keadaan mati, Mas Bro. Tetapi beberapa kasus terjadi lahir prematur, fetus lahir pada keadaan hidup tapi lemah dan segera mati setelah lahir. Sekarang harit semua ya. Jadi abortus dapat menyebabkan kerusakan selaput fetus. Jadi fetus ini selain plasenta itu ada selaput pembungkus dan ini kuat banget, ya, menyebabkan endometrium atau infeksi pada dinding rahim yang lebih dalam, menyebabkan retensio plasenta atau tertahannya dawon atau batur, dan majer setelah abortus. Jadi secara ekonomi abortus merupakan salah satu masalah besar bagi peternak karena kehilangan fetus dan juga dapat diikuti penyakit rahim atau kemajeran, ketidaksuburan yang cukup lama. Iya, jadi bisa setelah abortus itu bisa mengalami abnormalitas birahi, jadi bisa nggak birahi-birahi. Oke, dan apabila abortus disebabkan oleh faktor infeksius, maka hal tersebut dapat mengancam kesehatan sapi betina di kelompoknya, jadi menular ya. Oke, jadi gejala klinis dari abortus yaitu fetus lahir prematur, pada saat lahir lemah dan kemudian mati, atau fetus sudah mati di dalam rahim. Pada kebanyakan kasus abortus, fetus mati di dalam uterus dan dikeluarkan dalam waktu 24 sampai 72 jam, di mana sudah terjadi autolisis. Jadi
sudah terjadi kerusakan ya. Oke, Masya Allah. Semoga Laskar Ngarit semua terhindar dari yang namanya abortus. Jadi penanganannya abortus gimana? Abortus ini bisa ditangani dengan peningkatan kebersihan kandang, gitu. Jadi jangan kotor, jangan kemproh makanan, jangan diremehkan penularan abortus karena jamur yang masuk melalui pernafasan. Vaksinasi, jenengan hubungi dinas peternakan, mantri, dokter hewan, dinas minta diberikan vaksinasi brusela dan lain-lain. Pemberian antiseptik dan antibiotik pada sapi yang sakit. Jadi dilakukan pembersihan rahim dan pengobatan setelah terjadi keguguran. Penyingkiran reaktor, sapi yang sudah terinfeksi disingkirkan. Jangan sampai malah cairan urin, cairan yang keluar dari rahim itu malah menular ke yang lainnya. Isolasi dan pemotongan sapi yang terinfeksi. Setelah diisolasi, setelah diobati sampai sehat, artinya sudah tidak ada agen bakteri di situ, efek obat sudah selesai, baru dilakukan pemotongan. Penguburan fetus, bahkan disarankan dibakar dan dikubur supaya tidak menularkan ke yang lainnya. Karantina, pemeriksaan dan pengujian hewan baru ketika jenengan baru dapat. Nah, jadi itu tadi Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, sedikit tentang sapi yang abortus, penyebabnya gimana, gejalanya gimana, macam-macamnya seperti apa, dan penanganannya jika sudah terjadi abortus seperti apa. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, itu tadi video tentang abortus pada sapi. Semoga bisa memberikan sedikit edukasi, tambahan informasi buat Laskar Ngarit semua. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, semangat!